Menurut aku, perjanjian perkawinan itu adalah kesepakatan tertulis antara suami dan istri. Biasanya itu dibuat sebelum perkawinan. Kalau menurut saya mungkin di Indonesia ini belum banyak rumah tangga yang menggunakan perjanjian perkawinan. Tapi menurut saya sendiri itu sangat penting karena kita bisa mencegah kejadian atau permasalahan di kedepannya. Apabila terjadi suatu masalah, kita sudah ada penyelesaian dari awal, seperti perjanjian perkawinan, seperti pembagian harta, utang piutang, terus kemudian jawaban-jawaban atau solusi untuk masalah-masalah yang ke depannya itu sudah tertulis di perjanjian pranikah tersebut. Nah, berarti sebagian besar mungkin di sini udah pada tahu ya apa itu perjanjian perkawinan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang prenuptial agreement atau perjanjian perkawinan ini, perlu diketahui bahwa pada dasarnya setiap harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Hal itu diatur dalam pasal 119 KUH Perdata yang bunyinya sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi penting karena memberikan kejelasan hukum untuk pengelolaan dan pemisahan harta antara suami dan istri, baik itu harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini, kedua belah pihak dapat melindungi kepentingannya masing-masing serta menghindari sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum untuk pihak ketiga seperti kreditur atau pihak terkait lainnya. Pada mulanya, KUH Perdata dan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Namun, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015, maka pada saat ini perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah dilangsungkannya perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi bermula karena adanya permohonan pengujian konstitusional yang dilakukan oleh Nyonya Ika Farida terhadap pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang didasari oleh pengalaman pribadi karena ada permasalahan hukum terkait kepemilikan properti. Meskipun ia telah melunasi pembayarannya, namun pihak pengembang tidak dapat menyerahkan unit tersebut dikarenakan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan, sementara ia menikah dengan warga negara asing. Menanggapi permohonan tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Nyonya Ike untuk melakukan pengujian material pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat dilakukan selama ikatan perkawinan itu berlangsung, asalkan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan tersebut harus tertuang secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Ada 3 bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dipilih oleh calon suami dan istri. Pertama, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi. Dalam perjanjian jenis ini, tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja, yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah tetap milik pribadi dan tidak masuk dalam harta bersama. Yang kedua, perjanjian perkawinan dan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, pasal 164 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan dan tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama maupun gabungan keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, perjanjian kawin dengan meniadakan terhadap harta bersama. Bentuk perjanjian ini dibuat jika pasangan suami dan istri menginginkan adanya pemisahan harta secara menyeluruh, secara penuh, sepanjang perkawinan mereka. Nantinya, dalam perjanjian perkawinan ini akan dinyatakan bahwa tidak akan ada percampuran
campuran harta maupun harta bersama bagi suami dan istri. Jadi gimana? Tertarik buat membuat perjanjian perkawinan?